Yang sekarang menurutku yang agak diangkat adalah kita boleh jarah orang kaya, targeted, dan DPR. Berarti dia benci sesuatu karena, mohon maaf ya, karena dia nggak punya, lantas dia nggak suka. Kalau dia punya, mungkin dia tidak akan benci perbuatannya. Mohon maaf nih, kayak beberapa orang-orang kaya yang ada di luar Indonesia misalnya. Ada beberapa orang yang nggak apa-apa kamu melakukan keharaman. Kamu melakukan ini haram, ini nggak boleh, ini haram. Kecuali kalau keluarga yang melakukan, dia bilang oke, ada pembenaran terhadap hal ini. Berarti dia kan nggak konsisten nih. Yang dia benci bukan perbuatannya, tapi yang dia benci adalah jumlah duitnya atau orang yang melakukannya. Orang yang melakukan, iya. Nah, ini yang belum kita edukasi ke umat. Umat masih abu-abu di bidang ini nih. Itu kenapa Om, saya tuh selalu sering banget saya ngomong untuk ngingetin kalau ada orang melakukan perbuatan jahat bukan berarti kita bisa jahat ke dia. Benar. Kalau ada orang melakukan perbuatan dosa bukan berarti kita bisa dosa ke dia. Kita tetap aja dosa kan. Iya. Karena kalau kita pola pikirnya kayak gitu, kayak tadi Ustadz Felix bilang, ketika kita naik ke posisi mereka, kita akan jadi orang yang sama kayak mereka. Benar, mentalnya sama. Pada akhirnya kita akan menjadi pejabat yang sama seperti mereka nantinya. Oke, paham. Karena kalau misalnya lu sudah bisa menjarah rumah orang yang Anda anggap menjarah, ketika Anda punya kekuasaan yang lebih, ya Anda akan juga menjarah. Karena menjarah menjadi sebuah sifat. Betul. Iya. Dan sikap ya. Dan mereka nggak tahu orang-orang kaya, orang-orang koruptor itu punya logika yang sama. Ya benar. Logikanya sama. Itu logika tadi. Iya, logika yang tadi Jangan itu. banyak, kalau dikit-dikit nggak apa-apa. Betul, kalau dikit nggak apa-apa. Yang kedua, karena aku sudah susah sampai di titik ini, jadi aku boleh dong daripada yang lain menikmati, mendingan aku dong. Tapi kan mereka mengatakan bahwa udah susah makanya boleh dong gitu. Larinya nanti akan, kalau mereka kan udah kaya, ngapain mereka masih korupsi gitu kan? Nah, makanya aku bilang orang bajingan guru terbaik. Kenapa orang bajingan guru terbaik? Supaya kamu tahu bahwa saya nggak enak digituin sama orang. Harusnya. Masalahnya tidak Makanya. semua orang anggap itu guru. Betul. Tapi masalahnya tadi seperti yang kita ngobrol di bawah, sometimes kita punya psychology bahwa kita akan menjadi orang yang kita benci.